bahwa penyakit yang menimpa seseorang manusia itu ada dua macam, yaitu penyakit fisik jasmani dan penyakit rohani. Karena apabila pakaian kita kotor secara kesehatan, maka kita akan rentan terkena najis dan penyakit. Makanan yang kita konsumsi itu halal, Pak. Kalau ngunyahnya lama, itu justru lebih cepat sembuh, Pak. Dan Rasulullah itu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang hormati, hadir kembali hari ini kita di podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten dengan tema dakwah Islamiyah dalam perspektif kesehatan dan kemanusiaan. Alhamdulillah, saya Nurkolis Arif Budiman, SKM MKes di Yayasan Jamaah Haji sebagai Sekretaris 1. Kemudian kami didampingi dari narasumber Sugeng Rawuh Pak Dr. Haji Saipul. Ini Pak Dr. Haji Saipul Huda. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam Cawas, Klaten. Beliau punya istri 1, kemudian putranya 3 dan cucunya 2. Tapi masih sangat muda, Pak Yai. Amin. Ya, di segmen ini kita akan membahas terkait dengan dakwah Islamiyah dalam perspektif kesehatan dan kemanusiaan. Nanti akan disampaikan dari beliau terkait apa dakwah, kesehatan, dan sampai nanti bagaimana aplikasinya. Mungkin waktu kami aturkan pada narasumber, yaitu Pak Dr. Haji Saipul Huda. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat pendengar Radio Salma yang dirahmati Allah dan yang kami banggakan kepada Bapak Kiai Nurkolis Arif Budiman, SKM MKes, pada hari ini sebagai host. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak kenikmatan kepada kita berupa iman, Islam, kesehatan, dan diberi nikmat rezeki yang sangat lapang. Sholawat dan salam marilah kita berikan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di hari yaumul akhir nanti. Amin. Sahabat-sahabat semua, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dan sharing tentang dakwah Islamiyah dalam perspektif kesehatan dan kemanusiaan. Untuk itu akan kami sampaikan pendahuluan tentang dakwah Islamiyah, kemudian akan kami kupas tentang kesehatan yang insya Allah menurut Rasulullah. Bapak Ibu sahabat Radio Salma yang berbahagia, dakwah Islamiyah adalah mengajak manusia untuk menunjuk dan membimbing manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya guna mencapai kesejahteraan kebahagiaan yang abadi. Dakwah Islamiyah mengajak manusia melakukan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Dakwah ini sebenarnya adalah promosi, sehingga dakwah promosi kesehatan ini juga terdapat 3 kaidah tentunya, yaitu
kaidah al-hikmah yang artinya bijaksana. Kemudian yang kedua al-mau'izah al-hasanah, yaitu pelajaran yang baik, serta al-mujadalah billati hiya ahsan, mendebat dengan cara yang baik. Metode yang paling efektif adalah mulai dari diri sendiri, seperti tujuan utama Rasulullah diutus ke muka bumi ini, yaitu innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. HR Ahmad 381. Metode lain yang pernah dilakukan Rasulullah dengan cara metode mutual education. Nabi sendiri yang mengajarkan sholat dengan mendemonstrasikan, dan juga secara instruksional metode bercerita atau storytelling, yaitu dengan mengisahkan peristiwa sejarah hidup manusia masa lampau yang menyangkut ketaatannya atau kemungkarannya dalam hidup terhadap perintah Allah. Sasaran dakwah promosi kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluargamu terdekat, dan diteruskan ke masyarakat, seperti tercermin dalam Quran 26 As-Su'ara ayat 215 yang menyatakan, berilah pengajaran kepada keluargamu terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dakwah kesehatan bukan hanya sekedar penyuluhan saja, namun juga merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Sahabat Salma rahimakumullah, dalam Hasanah Islam ada dua terminologi yang digunakan untuk mengartikan kesehatan, Pak Kiai. Yang nomor satu adalah as-sifat, yang nomor dua adalah al-afiyat. Sifat sama al-afiyat. Para ulama menafsirkan terkait dua terminologi ini. Al-sifat adalah merupakan kesehatan yang meliputi kesehatan jasmani, raga, ataupun anggota badan kita. Sedangkan al-afiyat adalah kesehatan yang meliputi rohani, batiniah. Jadi Islam ya kan ada siat wal afiyat gitu ya. Ya, siat wal afiyat. Afiyat itu ya betul, sifat sama al afiyat gitu ya. Ya. Lanjut. Jadi Islam tidak hanya memperhatikan masalah jasmani saja atau fisik, namun Islam juga memperhatikan kesehatan rohani, jiwa. Bahkan ini yang utama. Sehat jasmani, sehat rohani. Iya, jasmani dan rohani. Ya. Rohani itu juga utama. Karena fisik yang sehat tanpa rohani yang sehat, maka tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Kira-kira antara sehat jasmani dan sehat rohani itu lebih penting yang mana kira-kira? Keduanya sangat penting, ya. Karena tadi saya katakan fisik yang sehat tanpa jasmani yang sehat, maka tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Demikian sebaliknya, jiwa yang sehat namun fisik yang berpenyakit itu juga akan menghambat seorang muslim untuk menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa penyakit yang menimpa seseorang manusia itu ada dua macam, yaitu penyakit fisik, jasmani, dan penyakit rohani, hati. Dan kedua penyakit ini juga disebut dalam Al-Quran. Di dalam kesehatan, pada topik ini juga akan kita bahas masalah kesehatan jasmani dan rohani. Nanti akan sampaikan bagaimana kesehatan jasmani dan bagaimana kesehatan rohani. Kesehatan jasmani adalah kondisi tubuh yang sehat, kuat, dan bugar. Karena kebugaran ini adalah sama antara umur muda dan tua. Nanti pada jenis kebugaran akan kita sampaikan.
Sehingga kesehatan jasmani sangat penting untuk menunjang kesehatan rohani dan kualitas ibadah. Dalam Islam ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jasmani. Antara lain adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, menerapkan pola makan yang sehat. Kemudian yang ketiga, memiliki jam tidur yang baik. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Yang kelima, menghindari stres. Dan yang keenam, ini menghindari zat-zat yang beracun. Ini untuk kesehatan jasmani. Jadi akan kita ulas tentang bagaimana menjaga kebersihan. Agama Islam yang mulia ini tentunya memperhatikan masalah kesehatan, terutama masalah kebersihan. Ya, akan kami sampaikan bahwa di dalam literatur agama Islam itu Al-Quran dan Sunnah banyak membahas tentang kebersihan. Di antaranya ayat-ayat Al-Quran itu yang kita kutip salah satu yang sangat pendek dan mungkin banyak ayat-ayat lain, yaitu di surat Al-Mudaththir ayat 4 berbunyi wasiyabaka fatohir, dan bersihkanlah, ya, dan bersihkanlah pakaianmu. Jadi oleh Muhammad bin Sirih ketika menjelaskan surat dan ayat tersebut di atas, maksudnya adalah cucilah pakaianmu dengan air. Dan Ibnu Zaid berkata, kaum musyrikin adalah orang-orang yang tidak bersuci, dan oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersuci dan mencucikan pakaiannya. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, di dalam ayat yang mulia di atas terdapat perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian pakaian yang kita kenakan. Karena apabila pakaian kita kotor secara kesehatan, maka kita akan rentan terkena najis dan penyakit, yang mana hal tersebut akan menjadikan kita pribadi yang tidak sehat. Dan tentunya dengan kekotoran itu juga membuat tidak sahnya kita melakukan ibadah karena terkena najis dan lain-lain. Mungkin dapat dijelaskan jadi terkait dengan di kebersihan itu, di kesehatan kita ada higienis sanitasi, Pak. Jadi kalau higiene kan untuk diri kita pribadi, sanitasi untuk lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Betul, Pak Nur Kholis. Jadi memang kesehatan ini memang dimulai dari lingkungan kita, baik lingkungan rumah. Nanti kita saat mulai makan, kebersihan, mulai tidur, itu juga akan menerapkan pola-pola seperti itu. Misalkan kalau makan, kita adabnya adalah untuk mohon maaf Pak Dokter, nanti kita sambung di segmen berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, masih bersama kami di podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Klaten bersama Dr. Saiful. Mari kita lanjutkan, nanti ada higienis sanitasi itu nanti mohon dapat disampaikan lagi. Monggo Pak Dr. Saiful. Terima kasih Pak Kiai Nur Kholis Arif Budiman. Jadi tadi kami membahas tentang kesehatan jasmani, di mana tentang kebersihan. Jadi memang kebersihan ini memang dilakukan dianjurkan oleh Islam, di mana di Quran tadi saya cukil dari surat Al-Mudaththir tadi ya. Al-Mudaththir. Ya. Betul, ya. Kemudian yang kedua juga akan kami sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah yang tentunya berhubungan dengan kebersihan dan sanitasi itu, di mana tadi awal sudah kami sampaikan bahwa sanitasi itu memang diawali dari lingkungan sekitar, kemudian lingkungan dan masyarakat umum.
Kemudian dari hadis-hadis Pak Nurholis yang membicarakan masalah kebersihan itu, antara lain juga ada dari Al-Bukhari 588, 9 dan Muslim 257, yaitu tentang masalah fitrah. Jadi sunnah fitrah itu ada 5, ya. Fitrah manusia itu ada 5 yang mungkin Bapak Ibu para pendengar semua sudah hafal. Yang tentunya pertama adalah berkhitan untuk laki-laki, kemudian mencabut bulu kemaluan untuk semuanya, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku dan mencukur kumis. Di mana fitrah ini tentunya yang dilakukan hanya seumur hidup itu berkhitan. Namun yang 4 lainnya itu dilakukan tidak boleh lebih dari 40 hari. Kenapa itu, Pak? Ya, karena Rasulullah sudah menaskan dalam Syarah Riyadh Al-Salihin 3275. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa syariat kita hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kalau dilakukan 2 kali entek, Pak. Ya, adapun mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak yang lain tadi memang 40 hari sekali. Karena memang begini saya jelaskan bahwa mencukur bulu kemaluan itu termasuk fitrah kita sebagai manusia, karena bulu kemaluan itu yang dibiarkan tumbuh lebat dan panjang akan menjadi sarang najis dan juga penyakit. Bakteri. Demikian juga ketika mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu tidak digaruk tapi dicabut, Pak, sunnahnya. Berarti mencukur sama mencabut beda. Kalau kemaluan dicabut, tapi kalau bulu ketiak kemaluan dicukur, kalau bulu ketiak dicabut. Ya. Sakit karena ya kalau sakit atau lah itu relatif kebiasaan ya. Ya, kebiasaan. Jadi tapi yang sunnahnya diperintahkan adalah mencabut bukan memangkas atau mencukur. Karena bulu ketiak yang dicabut maka itu akan meminimalisir untuk tidak tumbuh lagi. Dan ketiak pun menjadi bersih dan sehat. Berbeda ketika kita mencukur, maka potensi untuk tumbuh lebat, lagi lebih besar dan potensi untuk menjadi kotor. Dan penyakit juga akan lebih besar. Nah, ini kebanyakan juga, masyarakat mencukur. Balik. Karena ada silet gol, Pak. Iya itu. Oke, seperti memotong kuku juga. Memotong kuku itu tangan dan kaki merupakan fitrah dan sunnah itu. Karena kuku yang dibiarkan tumbuh panjang akan menjadi sarang penyakit dan membahayakan bagi kesehatan. Betul. Yang kelima tadi mencukur kumis ya. Hal ini juga termasuk fitrah juga. Kumis yang tidak dicukur maka akan mudah terkena kotoran yang keluar dari hidung. Apa berdiri pilek, Pak ya? Dan akan lebih berbahaya lagi apabila digunakan untuk minum. Kemudian kumis yang sudah panjang kotor akan mengenai minuman dan kita minum dan akan masuk ke dalam tubuh. Tentu ini sangat membahayakan kesehatan. Kalau jenggot nggak masalah ya? Jenggot ya. Kalau jenggot sunnah untuk dirawat, ya dibersihkan, ya dirawat. Jadi mencukur jenggot itu bilangnya memang tidak boleh dicukur tapi dirapikan. Jadi dirapikan itu boleh. Jadi itu yang mungkin kebersihan tentang kesehatan jasmani. Dan tentunya ada lagi yang dulu Rasulullah melalui hadis Al-Bukhari dan Muslim 252 itu mengatakan bahwa sekiranya tidak memberikan bagi umatku atau bagi manusia, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat. Jadi Rasulullah itu yang ngerti, kasihan sama kita. Nah kita setiap gosok gigi, kalau kita kan gosok gigi, Pak, memang lebih baik siwak. Karena kalau kita pas umroh haji biasanya beli siwak. Kalau di Indonesia kan gitu siwak ya, rada angel ya. Nek siwaknya dipalsu tambah untune sing rusak. Jadi mungkin itu. Tapi kalau dengan gosok gigi kita niatkan siwak juga bisa ya. Kalau kita mau sholat kita gosok gigi. Memang lebih baik gitu. Ya. Seperti kita kalau di Arab Saudi tidak pernah gosok gigi biasanya. Pakainya siwak. Ya. Apalagi dalam kondisi pakaian ihram ya. Karena kalau dengan pasta gigi kita kena dam nanti kalau pakai pakaian ihram. Tapi saya melihat kadang-kala siwak itu tidak digepuk itu, Pak. Apa digepuk apa?
dimemarkan itu ya. Masih kayu wantan itu apa enggak rusak gigi ya? Ya, Harusnya kan siwak itu memang bukan digepok Pak sebenarnya. Siwak kalau panjenengan mirsani orang-orang Arab itu dia memakainya kan digigit-gigit Pak. gigit biar Ya. atau lembut kok, Pak. Ada seratnya itu. Kemudian serat itu yang untuk membersihkan sela-sela gigi itu. Iya, betul. Jadi di antara gigi-gigi itu kan ada selanya sehingga dengan siwak itu harapannya bersih dan siwak itu enak Pak. Kayak kecut pedes gitu Iya, rasanya. rasanya. Jadi insya Allah itu enak. Ya. Oke, jadi kemudian yang kedua masih banyak tentang hadis dan surat Al-Quran tentang kebersihan ini dan tentunya saya cuplek dua karena waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua tentang kesehatan jasmani ini yaitu tentang menerapkan pola makan Pak. Nah, ini Ya, menarik ini. ya. Karena kita Pola makan banyak itu makan malam, Pak. Iya, Seperti pola itu contohnya, makan. Pak. Pola makan itu. Jadi perlu kami sampaikan Pak Nurkholis bahwa pola makan itu sebenarnya ada adabnya ya. Sebelum kita nanti mengikuti sunnah Rasul seperti apa, kita makan itu adabnya biasanya memang pertama adalah mencuci tangan, Pak. SOP-nya berarti ya. SOP-nya ya. Yang tentunya sebelum makan mencuci itu tentunya makanan yang kita konsumsi itu halal, Pak. Dapat dari mana, kemudian jenisnya seperti apa tidak haram. Jadi ini yang paling penting. Karena makanan yang halal itu juga disampaikan di Al-Baqarah ayat 126. Pak Nurkholis. Dikatakan bahwa hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh-musuh yang nyata. Jadi setelah halal tadi mencuci tangan dan tentunya mencuci tangan ini menggunakan dengan sabun ya. Dan ternyata dengan evidence base pencuci tangan apalagi cuci tangan yang dilakukan di rumah sakit itu ada 6 langkah cuci tangan oleh WHO itu ini terbukti efektif membunuh kuman dan mengurangi penyebaran penyakit infeksi. Jadi seperti itu. Ini menarik, Pak Dokter. Terkait dengan cuci tangan. Di masyarakat kita kadang kita kenduri itu akhirnya kan tidak pakai cuci tangan. Langsung makan, wah biasa, wah katanya gitu. Itu kan yang ini yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa. Makanya para pemirsa podcast Radio Salma rahimakumullah, dengan adanya wabah Covid kemarin ini melatih kita untuk supaya agar lebih selalu menjaga kebersihan tangan dan tubuh yang lain. Karena saat ini sisa-sisa dari Covid itu Pak Nurkholis masih ada. Di masjid itu orang KKN pasang cuci tangan, di perumahan saya juga ada itu seperti itu masih dipakai. Itu masih bisa dipasangkan. Dan di BPJS kesehatan pun semua pelayanan primer tingkat 1 maupun sampai di rumah sakit itu harus tersedia cuci tangan. Itu wajib itu. Di masjid itu juga masih, di Asyifa itu juga kelihatannya masih. Dan juga membaca basmalah nih. Adabnya tadi makanan halal, kemudian mencuci tangan, membaca basmalah. Okay. Jika ada di antara kita yang ingin makan, hendaknya menyebut nama Allah di awal dengan bismillah. Biasanya kita ngobrol-ngobrol gini nanti dari podcast panitia dikasih daharan itu kita lupa biasanya. Dan kita kalau memang lupa juga Rasulullah mengajarkan bahwa kita bisa mengucapkan bismillah awalu wa akhiruhu. Jadi saya mulai dengan nama Allah dan kita diawali dan diakhiri dengan nama Allah. Itu tercermin dalam hadis Nabi Tirmidzi dan Abu Dawud. Itu kadang kita lupa berdoa. Nah, kalau kita kumpul-kumpul itu biasanya difoto dulu, Pak. Makanya foto dulu, nanti lupa berdoa. Itu yang harus kita ingatkan itu. Ya doa dulu baru foto-foto, Pak. Foto di-upload itu seperti itu.
Nggih. Kemudian memang setelah itu memang juga Rasulullah, nanti kalau kita ngelihat Rasulullah seperti apa kalau dahar itu juga tidak berlebihan, Pak. Karena juga di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa sholat Al-A'raf ayat 31 yang penggalan ayat itu yaitu wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifun. Dan makan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, mohon maaf Pak Dr. Saiful. Nanti kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di podcast Ukhuwah. Baik pemirsa, masih bersama di podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten bersama dengan Dr. Saiful Huda, Direktur Rumah Sakit Islam Cawas. Monggo diteruskan yang tadi terkait pola makan. Oh iya, terima kasih. Tadi adab makan ya, adab makan. Makan. Kemudian mengikuti pola makan ala Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau dahar ya, aturannya adalah memakan sepertiga makanan dan sepertiga minuman serta sepertiga udara. Makanan, minuman, ya, makanan, udara. Minuman, udara itu dikosongkan. Ya. Juga makan secara perlahan ini, Pak. Ini yang kadang orang-orang jarang ya. Kemerungsung gitu ya. Selalu kemerungsung. Makan itu sebenarnya tidak perlu cepat-cepat. Karena makan secara perlahan itu justru akan lebih baik. Kapan secara perlahan itu? Kalau Rasulullah itu sampai 20 menit, Pak. Kita itu 5 menit mengunyahnya gitu. Ya, mengunyah itu kadang satu makanan kalau dihitung oleh sahabat itu ceritanya 33 kali kunyahan, Pak. 30. Karena memang secara kesehatan dengan kunyahan-kunyahan tersebut justru otot pipi dan yang lain itu, kemudian kotoran yang ada di telinga itu, namanya yang kotoran serumen itu, justru akan keluar dengan pengunyahan yang baik itu. Dan juga penyakit seperti gondok itu, kalau ngunyahnya lama itu justru lebih cepat sembuh, Pak. Karena gerakan otot, karena otot yang kuat oleh karena gerakan. Ya. Jadi seperti itu, Mas. Terus efek-efek kalau kita mengunyahnya cepat itu apa di pencernaan atau ya, berat gitu ya? Otot cepat itu makanan kurang bisa terpecah dengan baik sehingga memberatkan metabolisme di dalam tubuh. Artinya lambung itu mencernanya lama nanti. Karena tidak halus. Kerja keras lagi di lambungnya ya. Kemudian juga makan itu kalau Rasulullah dengan 3 jari, Pak. Karena dimakan kurma, Pak. Ya, bukan. 3 jari. Karena 3 jari itu harapannya kenapa? Porsi yang dimakan itu sedikit, Pak. Kalau panjenengan 3 jari tapi pakai 5 ya. Mungkin 5 aja tidak muluk begini, tapi di raokno gini. Itu yang menyebabkan tidak baik dan mengakibatkan cedera di alat pencernaan, dan efeknya juga kita terlalu banyak kalori sehingga kita bisa obesitas, yang obesitas ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit metabolik lain-lain, gula, hipertensi dan sejenisnya. Kemudian Rasulullah setelah makan itu tidak langsung tidur atau rebahan setelah makan, karena memang manfaatnya, Pak. Manfaat dari semua yang dilakukan Rasulullah itu, pertama adalah penyerapan makanan lebih baik sehingga dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Tadi ngunyahnya lebih bagus ya, sehingga pencernaan baik dan gigi pun juga akan baik. Juga terhindar dari tadi penyakit obesitas ya, dan penyakit lainnya seperti degeneratif gitu ya. Iya, penyakit darah tinggi, gula. Juga meningkatkan imunitas, Pak, dan daya tahan tubuh. Ya, karena memang yang dicerna itu betul-betul seperti itu. Dan Rasulullah itu makan mulainya sudah lapar, Pak. Jadi lapar banget. Selesai belum kenyang, Pak.
Iya. Jadi kalau kita kan beda ya, wareknya tetap mangan ya kan. Baru habis dari warung sate ditawari lagi Apalagi mau prasmanan, ya. Pak. Nah, itu. Itu Prasmanan itu memang menggoda itu, Pak. tidak dahar sesuai ala Rasulullah lah. Jadi memang saya cenderung lebih pakai piring terbang Mbak dari para prasmanan. Iya, adabnya ya. Ya, dan yang paling utama itu mendapat keberkahan dan pahala dengan mengikuti sunnah Rasul. Itu Pak Nurkolis yang kami sampaikan tentang bagaimana adab makan Ya, tapi tadi yang menarik. sehat. Menarik yang terkait dengan habis makan tidak boleh tidur dulu gitu. Karena kebanyakan kita habis makan kan rasa ngantuk, kenyang, terus tidur. Itu kan efeknya sangat berbahaya juga itu ya. Iya, betul. Terus gimana tip-tipnya biar orang terus makan tidak langsung Ya, tidur? karena kita setelah makan itu, kalau kita langsung tidur, kita akan menjadi kembung, Pak. Kemudian bisa muntah kalau kekenyangannya. Makanya tadi Rasulullah makan itu sedurung kenyang stop dulu. Kemudian karena kalau kita tidur itu untuk absorpsi makanannya itu lambat Pak, 6 sampai 8 jam. Ya? Pengaruh. Jadi diabsorpsinya itu terlalu lama. Tapi kalau kita layah-layah dulu sambil ya monggo itu. Sambil ngerokok itu boleh Pak ya? Ya nggak itu boleh tadi ya? nanti Ya, termasuk kesehatan nggak zat-zat boleh, yang zat nanti berbahaya. saya sampaikan. Ya, memang tadi berbahaya. apa itu juga makan juga tadi saya lupa tentang doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Ya, doa sebelum makan itu doa-doa yang paling manjur, Pak. Karena setelah doa kita langsung makan, Pak. Iya. Kalau yang lain kan doa belum tentu tahu hasilnya. Iya. Kalau doa makan ini Langsung terkabul Pak ya. Langsung terkabul gitu ya. Intermezzo Pak itu. Nanti saya didukani nanti. Oke, Pak Nurkolis, jadi Terus itu tentang makanan disukai Rasul apa itu ya? Ya, kan ada makanan-makanan yang itu disukai yang di Rasulullah. Rasul itu makannya sukanya kurma, Pak. Kurma. Kemudian kurma itu udah ada tingkatan-tingkatan kurma. Memang di sana ada ajwa dan macam-macam. Kalau di Indonesia sangat banyak. Ya kalau di Indonesia monggo lah kurma. Makanya kurma di Indonesia itu larisnya hanya bulan Ramadan, Pak. Berbuka ya. Ramadan sama Lebaran. Dari sunahnya. Kemudian buah tin, Pak. Buah tin. Iya, buah tin ini sangat luar biasa kandungan mineral dan vitaminnya. Itu seperti apa ya? Kadang orang awam dengan buah tin itu ya di Indonesia itu ya. Iya, memang seperti ketela itu Pak ya. Buah tin itu ya? Waduh. Ya, kecil enak itu Pak buahnya, Pak. Buah tin. Iya. Kurma, nanti buah tin. Para pendengar podcast ini yang belum pernah ngelihat buah tin dan minyak zaitun itu nanti bisa tindak umrah. Paling tidak bisa beli di tempat toko-toko oleh-oleh haji lah. Karena itu kesukaan Rasulullah, minyaknya zaitun. Minyak zaitun. Ya, susu, rotinya roti gandum dan madu, Pak. Saya seneng minyak zaitun, Pak. Diminum itu. Betul, minyak zaitun itu bermanfaat untuk apa saja, Pak. Jadi bisa untuk pijet, Pak. Saya dulu tahunya minyak zaitun untuk pijet, Pak, karena lunyu gitu enak ya. Gitu. Tapi ternyata bisa diminum itu, Pak. Untuk pijet bisa, untuk diminum bisa. Dan saya sarankan bagi teman-teman pendengar podcast Bapak Ibu sekalian, barangkali kagungan penyakit gula terutama ya, dan hipertensi, itu bisa dikonsumsi sehari 1-2 kali sendok itu, insya Allah dengan minyak zaitun itu gulanya bisa terkendali, Pak. Sendok makan itu ya? Ya, 1 sendok makan. Karena banyak pasien saya yang ternyata setelah mengelola selalu menggunakan minyak zaitun itu ternyata gulanya bisa terkontrol dengan baik. Ya, memang betul. Kami juga mencoba dengan yang stroke, Pak, stroke ringan. Minum zaitun ya insya Allah juga sudah berangsur sembuh juga. Jadi memang seperti itu ya manfaatnya, karena Rasulullah juga
mencontohkan dan beliau suka seperti itu. Iya. Nggih. Jadi tadi kurma, buah tin, minyak zaitun, Roti gandum, roti gandum, Iya. roti tawar gitu ya. Juni, susu, iya. Ya, roti tawar. Kalau kemudian roti di Arab panjenengan pernah haji umrah kan di Arab seperti itu. Iya, seperti itu. Ada roti apa itu? Yang besar itu. besar kayak apa itu? Iya. Rem itu. Kemudian ada roti yang panjang itu. Nah, itu seperti itu Pak rotinya. Jadi memang makannya roti dicuel kemudian dikasih susu itu kalau di Arab alhamdulillah enak-enak. Karena rotinya beda dengan di Indonesia. Iya. Nggih. Para pendengar podcast yang dirahmati Allah, selanjutnya akan kami sampaikan jam tidur yang baik. Jadi adab tidur itu ada beberapa yang juga akan kami sampaikan, karena tidur yang teratur dan berkualitas itu akan membuat kita semakin sehat. Tidur yang berkualitas itu adalah minimal kurang lebih 5-6 jam. 5-6 jam. Tidur yang baik itu kontinuitasnya tidak sering bangun, Pak. Kalau panjenengan tidur siang bisa 15 menit kemudian bugar itu sangat luar biasa. Memang Rasulullah menganjurkan tidur siang itu dikelola dengan baik. Yeah. Jangan terlalu banyak. Ya, jadi tidur itu Sebelum duhur itu ya. setelah Isya. Setelah Isya. Ya. Dan Jam-jam berapa? jam itu? setelah zuhur. Ya setelah Isya, kalau sekarang Isyanya jam 7 silakan jam 8 bisa tidur, kemudian jam 2 kita bangun untuk sholat lail, kemudian sampai subuh, kemudian dilakukan ibadah pagi yang sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan juga. Namun ada beberapa amalan-amalan yang tentunya amalan sebelum tidur ya. Jadi menurut Rasulullah ini kita berwudu, Pak. Berwudu. Kalau wudhu selalu kita upayakan supaya bisa berwudu seperti wudunya orang sholat, ya. Kemudian baca doa sebelum tidur, ya. Ya. Anak TK hafal itu ya. Kita lupa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Ya. Yeah. Kadang kita lupa kalau tidak pernah mengerjakan. Kalau bisa mengerjakan doa seperti itu, insya Allah Sudah, yeah. di luar kepala ya. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi adabnya berwudu itu tadi, kemudian membaca doa dan zikir sebelum tidur, Pak. Jadi amalan tadi berdoa dan zikir, Pak. Zikirnya juga banyak itu. Kalau saya baca di literatur itu zikirnya itu seperti setelah sholat itu, Pak. Subhanallah 33, ya alhamdulillah, Allahu Akbar 33, kemudian baca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Perbentengan Itu. diri itu. Jadi untuk dihafal dari kita setelah sholat kan selalu baca itu Iya. ya, selalu diakhiri dengan ayat kursi. Okay? Jadi seperti itu. Kemudian jangan tidur sebelum Isya. Tadi sudah saya sampaikan. Dan paling utama, Pak, paling utama itu tidur. Manfaat tidur itu tidurnya miring ke kanan, Pak. Miring ke kanan. Ya, kenapa menghindari ke kanan? Karena untuk menghindari penekanan pada sistem pencernaan dan sistem sirkulasi yang terletak di sebelah kiri. Jadi jantung, paru kiri, kemudian pencernaan itu di atas, sehingga memberi kesempatan untuk regenerasi dengan baik, dan jantung akan memompa dengan istirahat, kemudian tensinya akan berjalan dengan baik, nurun, nadinya nurun ya, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh karena lebih kuat ya, beban kerja jantung berkurang dan berdampak baik pada pernafasan. Kemudian mengistirahatkan organ pencernaan seperti lambung dan hati tadi ya. Mungkin itu Pak Nur Khalis yang bisa kami sampaikan. Memang
manfaat penting itu untuk Yeah. tidur supaya lebih baik. Berkualitas Yang paling penting itu Rasulullah mengatakan melakukan tidur itu miring ke kanan, Pak. Ya, miring Kalau ke kanan. tidak ada bantal dengan Tangan. tangan, Ya. bantalnya bantal tangan miring ke kanan gitu. Mohon maaf, Pak Dr. Saiful. Kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Baik pemirsa, masih bersama kami di podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten bersama Dr. Saiful. Monggo Pak Dr. Saiful, mungkin lebih ke yang tadi kesehatan dari lansia, mungkin nanti sambung lagi olahraganya bagaimana, mungkin dapat disampaikan karena kita banyak yang lansia nanti. Terima kasih Pak Nurkhalis. Para pendengar podcast Yayasan Jamaah Haji Klaten yang berbahagia. Jadi memang tadi di dalam kesehatan jasmani sudah kami sampaikan 3 hal yang tentunya masih banyak lagi itu karena hostnya ini minta untuk diterangkan tentang olahraga. Jadi manfaat daripada olahraga ini memang sangat luar biasa yang kita rasakan. Karena olahraga ini ibaratnya adalah investasi untuk kita ke depan. Ya. Olahraga merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Olahraga Rasulullah itu aja biasanya minimal 3 kali sehari, 3 kali seminggu dalam 30 menit. Rutin itu. Karena dulu memang diceritakan oleh Rasulullah olahraga tidak hanya untuk peperangan, karena menjaga kesehatan seorang muslim. Jadi olahraga yang kita lakukan 3 kali seminggu, minimal kita lakukan 30 menit itu sangat minimal ya. Namun dapat menurunkan resiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan juga di HR Muslim itu mengatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya memang ada kebaikan. Perlu kami sampaikan, kita yang sudah berkepala 6 ya, mungkin Pak Nur belum, masih 5, saya sudah kepala 6. Ini kan lanjut lansia juga Pak. Ya, ini tidak usah bingung tentang kesehatan. Tujuan kesehatan tadi saya katakan di awal bahwa yang penting kita itu mencapai sehat dan bugar. Sehat dan bugar. Nah, bugar itu tidak memandang usia. Artinya usia muda dengan usia tua itu sebenarnya sama. Kalau usia muda tidak pernah olahraga, tidak bugar, kalah dengan yang tua. Apa itu kebugaran? Kebugaran itu mengukurnya gampang, Pak. Jadi 220 dikurangi umur, ketemu jumlahnya. Iya, jumlahnya. Seperti saya 220, saya kurangi 60 umur saya, jadi 160. Dari 160 ini 85%-nya sekitar 155 itu yang untuk mencapai kebugaran, Pak. Jadi kalau kita nanti olahraganya itu dihitung nadinya, Pak. Kalau saya usia 60 ini nadi saya mesti maksimal 155. Tidak boleh lebih. Kalau lebih bahaya henti jantung. Bisa mandiri ngitungnya itu. Ya. Dengan tangan gitu ya. Ya, tangan di bawah jempol ini dengan satu ini ada yang dek itu dihitung. 1 menit harus 155 pada saat saya lari misalkan. Sejak mulai 155 itu kita pertahankan, Pak. Dipertahankan supaya kita kuat enggak mempertahankan antara 150 sampai 157 lah katakanlah itu. Angka-angka itu kita pertahankan. Terus itu ya. Pertahanan itu yang namanya bugar, Pak. Kalau panjenengan kuat 5 menit akan lebih bugar daripada orang yang hanya kuat 1 menit. Walaupun usianya berbeda. Tahu nggih? Jadi manfaatnya itu olahraga yang tujuannya itu. Kalau
panjenengan mempertahankan kebugarannya bisa lebih dari setengah jam. Wah, itu sangat hebat, Pak. Tambah lagi Bisa seperti atlet itu, nggih. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan cara model seperti itu insya Allah umur itu tidak jadi masalah sebenarnya. Cuman olahraga yang teratur itu yang susah. Iya. Jadi olahraga apa, kayak dulu Rasulullah kalau olahraga kan berenang, memanah, berkuda, ya. Kemudian di anjuran terakhir memang ada berenang, ya. Berenang, Ya, tiga itu, ya. itu. Jadi monggo. Dan bagi kesehatan, olahraga itu yang paling penting adalah dihitung oleh kebugarannya tadi. Kalau kita berenang, ya nek berenangnya walaupun seperti saya kalau berenang tak hitung nadinya itu ya cuman 140, tapi saya kuat 2 jam gitu tapi tidak berhenti. Nah, harus langsung. iya langsung. Tapi kita harus dicapai itu kadar 150 nadinya per menit itu harus dicapai. Pencapaian itu dipertahankan. Kalau lebih dari itu harus diturunkan. Karena bahaya kalau tidak. Kasihan jantungnya ya. Nah, makanya panjenengan nanti kalau check up treadmill itu nanti isinya seperti itu, Ya, Pak. dilihat Nggih. itunya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami dari Rumah Sakit Umum Islam Cawas ini di sana telah dibantu banyak oleh pengurus Yayasan Jamaah Haji khususnya, dan tentunya dari pembina dan pengawas sehingga Rumah Sakit Umum Islam Cawas ini menjadi rumah sakit yang maju dan mempunyai bangunan fisik yang baru. Dan untuk pelayanannya ini alhamdulillah di Rumah Sakit Cawas ini sudah hampir sempurna. Ya, di sana sudah ada semua spesialisasi yang ada, sehingga di sana kita bisa menerima semua penyakit masyarakat yang ada di khususnya di Cawas maupun di luar Cawas. Jadi kita sudah memaksimalkan, dan di sana juga menerima BPJS, dan alhamdulillah kemarin dari BPJS kita mendapat juara 2 nasional tentang mutu pelayanan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, selamat. Nong desa tapi alhamdulillah Ya, mendapat mutu pelayanan, yang artinya mutu pelayanan ini adalah pelayanan terhadap pasien baik melalui online, melalui JKN mobil, melalui antrian, kemudian melalui waktu tunggu dan sejenisnya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan berkat doa panjenengan semua Rumah Sakit Islam Cawas ini bisa berkembang dengan baik. Amin. Dan bisa ke depan menjadi seperti Rumah Sakit Islam, menjadi rumah sakit syariah. Amin, amin. Sehingga kita akan lebih kompleks untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat di sekitarnya. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Yayasan Jamaah Haji Klaten yang telah membesarkan Rumah Sakit Cawas ini menjadi rumah sakit umum yang insya Allah ke depan bisa menjadi rumah sakit umum tipe C. Terima kasih Pak Nurkhalis dan teman-teman semua mendengar podcast Yayasan Jamaah Klaten yang pada hari ini kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Haji Saiful Huda, Direktur Rumah Sakit Islam Cawas, yang telah menyampaikan podcast Ukhuwah dengan tema dakwah Islamiyah dalam perspektif kesehatan dan kemanusiaan. Dan pemirsa, kami sangat terima kasih. Kami mohon maaf bila ada salah khilaf, dan sampai bertemu di tema-tema yang menarik di podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.